Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi bersama saya dengan channel ini, channel Kartayadi Mandalika, channel yang terus memberikan informasi-informasi dan berita terbaru seputaran sirkuit Mandalika. Ya, sekitar 4 bulan lagi, tepatnya pada 13 sampai dengan 15 Oktober 2023, Indonesia akan menggelarkan MotoGP di sirkuit internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ajang balap motor dunia dipastikan menggerakkan ekonomi setempat. Namun di balik inggar-bingar ekonomi musiman itu, pengelola sirkuit menanggung beban, yaitu adalah hutang ya. Pada 18 sampai dengan 20 Maret 2022, Indonesia berhasil menggelarkan seri kedua MotoGP di sirkuit Mandalika. Hal itu merupakan kali kedua Indonesia menggelar ajang yang sama setelah 25 tahun lalu vakum, yakni pada 28 September 1997 di sirkuit Sentul Bogor, Jawa Barat. Ya, pemeriksaan komersial MotoGP Dorna Sport menyebut 3 hari gelaran MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika menyedot 102.801 penonton, dan di sirkuit senilai 2,49 triliun itu berada di urutan ke-11 dari 19 sirkuit di 11 negara yang digunakan sebagai tempat gelaran MotoGP 2022. Jumlah penonton di sirkuit Mandalika itu masih di bawah jumlah penonton sirkuit Buriram, Thailand, dan sirkuit Sepang, Malaysia. Jumlah penonton di sirkuit Buriram sebanyak 178.463 orang atau urutan keempat, dan Sepang 163.567 orang urutan yang ketujuh. Ya, berdasarkan kajian Litbang, ya, penyelenggaraan MotoGP 2022 dapat memberikan dampak ekonomi secara nasional sebesar 4,5 triliun rupiah dan ekonomi lokal Provinsi Nusa Tenggara Barat 3,57 triliun rupiah. Dan penghitungan ini berdasarkan 7 indikator yang memberikan kontribusi ekonomi. Ketujuh indikator itu adalah jumlah penonton, serapan tenaga kerja, estimasi belanja penonton, perputaran uang penonton, biaya promosi, akomodasi, hingga penjualan makanan dan minuman UMKM. Ya, akan tetapi di balik sirkuit Mandalika yang menggerakkan ekonomi musiman Nusa Tenggara Barat dan menggaungkan citra Indonesia di dunia, ada persoalan atau pekerjaan rumah tangga yang perlu diselesaikan. Pembangunan dan pengelola kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ETDC menanggung hutang sebesar 4,6 triliun rupiah. Ya, ETDC merupakan salah satu anak usaha BUMN PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney ya. ETDC yang berdiri pada 12 November 1973 saat ini mengelola 2 kawasan pariwisata, yakni Dua Nusa, Bali, dan KIK Mandalika. Ya, Direktur Utama Injourney Doni Oskaria mengatakan waktu itu total kebutuhan investasi pembangunan dan pengembangan KIK Mandalika mencapai 9,22 triliun rupiah. Dan untuk merealisasikan KIK tersebut, ETDC mendapatkan penyertaan modal negara PMN 250 miliar pada 2015. Ya, lantaran gap pembiayaan semakin besar, sisa dana yang dibutuhkan dibiayai dengan utang ke perbankan. Saat ini ETDC harus menanggung utang jangka pendek sebesar 1,2 triliun dan utang jangka panjang 3,4 triliun rupiah. Ya, Doni Oskaria juga memaparkan sejumlah strategi untuk menyehatkan ETDC dan anak usahanya itu. Ada 4 langkah penyehatan yang tengah dan akan digulirkan. Yang pertama, negosiasi untuk digulirkan. Menghapus ajang WSBK karena tidak banyak penggemar dan sponsornya. Tahun lalu, penyelenggaraan ajang itu menyebabkan kerugian 100 miliar rupiah. Ya, dengan meski merugi, penyelenggaraan WSBK 2022 dan 2023 telah berkontribusi terhadap ekonomi Nusa Tenggara Barat dan nasional. Dan Litbang Kompas mencatat kalkulasi dampak gelaran WSBK 2023 terhadap ekonomi dan NTB masing-masing sebesar 85,39 miliar rupiah dan 66,77 miliar rupiah. Adapun pada WSBK 2022, kontribusinya terhadap ekonomi nasional 114,37 miliar rupiah dan Nusa Tenggara Barat
89,81 miliar rupiah. Ya, kedua, MGPA akan bekerjasama mengoptimalkan pemanfaatan sirkuit Mandalika, dan sirkuit ini bisa jadi tempat uji coba pabrikan otomotif dunia. Tahun ini, MGPA akan bekerjasama dengan pengelola sirkuit Silverstone untuk menggelar acara Porsche Challenge. Yang ketiga, ITDC akan membuka peluang bagi swasta untuk turut mengelola KIK Mandalika ini. Dan kawasan seluas 1.200 hektar itu akan dipecah menjadi beberapa kelompok agar bisa dikelola swasta dengan tetap mengedepankan arah pengembangan pariwisata. Ya, dan yang keempat, dalam penyelenggaraan MotoGP terdapat gap pembiayaan sekitar 50 miliar rupiah. Untuk itu, ITDC dan MGPA akan berupaya mencarikan sponsor untuk menutup gap tersebut. Dan kelima, ITDC tengah berupaya menegosiasikan restrukturisasi pembayaran kewajiban pengelolaan KIK Mandalika. Dan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menuturkan pengembangan KIK Mandalika dibutuhkan untuk mendukung masa depan pariwisata Indonesia untuk jangka pendek. Dampaknya belum begitu terasa meskipun telah ditopang sejumlah acara internasional. Ya, namun dalam 2-3 tahun mendatang, KIK Mandalika yang ditopang dengan berbagai kegiatan internasional dan investasi bisa menjadi kekuatan pariwisata nasional. Misalnya, terdapat acara yang memberatkan. Hal itu dapat dinegosiasi ulang, kata Erick yang juga menyatakan tetap mempertahankan penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika. Ya, dalam analisis sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dampak MotoGP Mandalika, direkomendasikan juga sejumlah langkah pengembangan KIK Mandalika, dan salah satunya adalah menggelar acara internasional secara rutin dengan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha setempat. Hal itu penting dilakukan untuk menjaga kesinambungan usaha kawasan beserta dampak terhadap KIK Mandalika. Ya, jadi inilah berita yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan untuk channel ini. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.